البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Kitabul Buyu, dan Kitabul Buyu termasuk kitab yang paling sulit di dalam kitab Bulughul Maram ini, dan termasuk yang paling tebal atau banyak hadisnya di kitab Bulughul Maram. Yang pertama paling banyak adalah Kitabus Shalah, kemudian baru Kitabul Buyu. Terakhir disebutkan oleh beliau terakhir di Kitabul Buyu, yakni Babul Wadi'ah, ini tentang titipan. Juga disebutkan sebelumnya tentang yakni jual beli yang diharamkan, demikian juga syarat-syarat jual beli telah lewat pembahasannya. Kita akan masuk berikutnya, qala rahimahullah taala kitabun nikah. Ini kitab yang membahas tentang nikah. Disebutkan bahwa nikah itu secara bahasa artinya ad-dhamm wa tadakhul, bergabung dan masuk. Demikian juga sebagian mengatakan an-nikah ya secara bahasa al-wata'. Wata' yaitu menjimai atau mendatangi istri. Kemudian disebutkan secara syariat bahwa nikah itu adalah hakikah fil aqd, yaitu akad. Hakikatnya itu adalah akad, dan mereka menyebutkan majasnya atau kinayah dari wata', yaitu apa? Yaitu berjima. Demikian. Jadi demikian. Jadi nikah itu adalah akad, ya. Dan sebagian mengatakan yaitu wata', menggauli istri. Kemudian disebutkan bahwa yang di dalam Al-Quran ataupun hadis, lafaz nikah itu semuanya adalah akad, kecuali di surat Al-Baqarah ayat yang ke-230, hatta tangkika zaujan ghairuh. Demikian, sampai menikahi yakni suami yang lain. Maksudnya di sini adalah wata', yakni menjimai. Ini semuanya maknanya itu adalah akad, tetapi kecuali di ayat ini tadi. Kemudian sebagian mengatakan, ya disebutnya Abu Husain bin Faris, bahwa nikah itu di dalam Al-Quran semuanya tidak dimaksudkan, yakni lam yarid fil Quran illa litaswij. Tidaklah disebutkan dalam Al-Quran maknanya kecuali untuk menikah. Ini nikah itu adalah zawaj, pernikahan. Kecuali di dalam surat An-Nisa ayat ke-6, yaitu apa? Wa abdalul yatama hatta idza balagu nikah. Dan ujilah anak-anak yatim itu, ini dia mampu untuk membawa hartanya atau tidak, sampai balagu nikah, yakni sampai dia menjadi balik. Nikah di sini yaitu balik. Ya demikian disebutkan. Ini definisi nikah. Berikutnya hadis nomor 960. Qala rahimahullah taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini muttafaqun alaih. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah. Nah, ini nanti terjadi perselisihan para ulama ba'ah ini. Fal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Yani barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah, maka menikahlah. Disebutkan ba'ah, sebagian mengatakan yaitu apa? Wata'. Yaitu apa? Mendatangi istri. Menjima istri, yang mampu untuk mendatangi istri. Sebagian mengatakan yaitu mu'nah, modal atau bekal untuk pernikahan. Maka hendaknya kalian menikah. Fa'inahu aghaddu lil basar, sungguhnya dia lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, demikian juga melindungi
ya kemaluan, menjaga kemaluan. Wa ma lam yastati fa alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu maka wajib bagi dia, maka atas dia itu ya, di sini bukan wajib ya, sunnahkan bisaum untuk dia berpuasa. Ya demikian. Jadi alai di sini adalah sunnah saja karena ada dalil yang lain tidak menunjukkan wajib untuk puasa kecuali bulan Ramadan. Fa innahu lahu wija, sungguhnya puasa itu adalah wija, benteng. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di sini adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu untuk ba'ah, yang mampu ba'ah, ya maka hendaknya menikah. Ibnu Hajar beliau menjamak antara ba'ah itu menikah atau bekal untuk menikah, yaitu atau jima, ya. Beliau mengatakan la mani minal hamal alal makna al-am. Tidak ada halangan untuk membawa kepada makna yang lebih umum. Ba'yurat bil ba'ah al-qudrah alal watu' wa mu'nati tazwij. Ini maksudnya ba'ah yaitu apa? Kemampuan untuk al-watu', yaitu menjima istri, mendatangi perempuan. Demikian juga kepada makna apa? Bekal untuk menikah. Tidak ada halangan seperti itu. Syekhul Islam beliau berpendapat yaitu apa? Yaitu barang siapa yang punya modal atau bekal untuk nikah maka menikahlah gitu. Jadi beliau mengatakan, ya ini barang siapa yang mampu untuk menikah dalam hal mempunyai modal atau mungkin ma'isyah dan sebagainya, ya untuk menikah maka menikah. Demikian beliau mengatakan. Tapi insya Allah adalah tadi mengiring kepada makna yang tadi. Wija disebutkan, sungguhnya ya, disebutkan dalam hadis tadi, sungguhnya puasa itu adalah wija. Wija disebutkan radul unsayin, yakni dengan apa? Menghilangkan. Kedua, yakni itu. Kedua yang di bawah kemaluan itu, biji kemaluan itu. Yaitu atau dikebiri. Ya, demikian. Sungguhnya itu adalah wija. Ini maknanya adalah untuk apa? Menghalangi syahwat. Kemudian berikutnya hadis nomor 961. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau mengatakan, ini kisahnya 3 orang yang dia itu mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ya, kemudian di antara mereka mengatakan, aku tidak akan menikah untuk beribadah. Aku akan yakni berpuasa terus setiap hari, ya. Demikian mereka mengucapkan. Disebutkan di sini kemudian Nabi pun belum mengatakan ketika mendengar kabar itu, lakini ana usali, akan tapi sungguhnya aku puasa. Ini usali, aku sholat. Wa anam, demikian juga aku tidur. Wa asum, demikian juga aku berpuasa. Ini beliau sholat juga, sholat malam juga, tidur juga. Demikian juga berpuasa. Wa uftir, demikian juga aku berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci dari sunnahku, yakni raghibaan yakni benci. Kalau raghiba fi suka. Barang siapa yang benci dari sunnahku falaysa minni, maka tidak termasuk dariku. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan ya, yang benci dari sunnahku di sini adalah at-tariqah. Ya, yaitu jalan. Ya. Kemudian ini maksudnya adalah mantara katariqati, barang siapa yang meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku, tidak termasuk dariku. Ini demikian. Itu mengambil jalannya rahbaniyah, yakni orang-orang yang tidak mau menikah, pendeta, ya, jalannya pendeta dan sebagainya itu. Kemudian disebutkan bahwa menikah itu adalah untuk yakni mengurangi, yakni mematahkan syahwat. Demikian juga ifafun nafs, menjaga diri, wa taksirin nasl, demikian juga untuk memperbanyak keturunan, demikian. Kemudian barang siapa yang benci dari sunnahku, tidak dariku, itu bukan maknanya adalah wala yalzam ay yakhruja anil millah. Tidak mesti kemudian yang bukan dari jalanku kemudian dia keluar dari agama Islam, tidak. Ya, demikian. Tetapi kalau dia memang meyakini
yang membenci sunnah Nabi, meyakini seperti itu, maka ini bisa menjadi kafir. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling bertakwa, beliau juga menikah, demikian juga puasa, demikian juga sholat, tapi tidak kemudian gulu. Berikutnya hadis nomor 962. Ini tentang ya anjuran untuk menikah. Hukum menikah. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan di sini ya Hasan ya karena ada penguatnya demikian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah, memerintahkan kami untuk ba'ah, nikah maksudnya. Wa yanha 'anit tabattul, dan melarang kami dari membujang, tidak menikah. Nahyan syadidan ini sangat melarang sekali. Sangat melarang untuk seorang membujang, tidak menikah. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan, tazawwaju tazawwaju al-wadud, menikahlah kalian dengan al-wadud, perempuan yang penyayang. Al-walud, perempuan yang banyak mempunyai anak, yang dilihat dari keturunan dan sebagainya, maka dia diharapkan mempunyai banyak anak. Fa ini mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah, sungguhnya aku berbanyak-banyak dengan sebab kalian di antara para nabi pada hari kiamat. Yani beliau nanti merasa gembira dengan banyaknya umat, ya, karena mereka menikah, ya, disebutkan di antara para nabi pada hari kiamat. Rawah Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa sahahu Ibnu Hibban, sahih oleh Ibnu Hibban. Ya, hadis ini hasan. Kemudian berikutnya hadis nomor 963, walahu syahid inda Abi Dawud, dan dari hadis Anas ini ada penguat. Ada ya saksi syahid di sini, ini penguat yang ada di Sunan Abu Dawud. Wa Nasai, demikian juga Sunan Nasai. Wa Ibnu Hibban, saya Ibnu Hibban aidan juga min hadis Ma'qil bin Yasar, hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini sahih. Maka dari sini Nabi mengatakan tazawwaju, yakni menikahlah. Tazawwaju, menikahlah kalian. Demikian. Maka diambil pelajaran di sini hukum menikah, hukum syahwat. Mereka membagi-bagi para ulama, ya, itu beberapa macam keadaan orang lain-lain. Jenis yang pertama yaitu apa? Al-qadir ala mu'nah, yang mempunyai bekal untuk menikah. Al-khaif ala nafsi minal wuqu' fil maksiyah, ya, takut dirinya terjatuh dari kemaksiatan. Nah, demikian. Bagaimana hukumnya? Wajib. Takut jatuh kemaksiatan dan dia punya bekal, maka wajib untuk menikah. Demikian. Insyaallah demikian. Walaupun disebutkan di sini beberapa ucapan, tapi ini yang benar. Kemudian jenis yang kedua, yang dia itu punya syahwat tapi merasa aman untuk terjatuh dari kemaksiatan, ya. Aman, sibuk mungkin menuntut ilmu dan sebagainya. Maka disebutkan di sini dalilnya tetap dia itu apa? Mustahab, disukai. Ya, Ibnu Hazm berpendapat wajib. Ya, qala Ibnu Hazm bi wujubihi. Ya, Ibnu Hazm mengatakan wajib. Karena tadi perintah tadi kan itu. Sebagian seperti Syafi'iyah, Imam Syafi'i, beliau mengatakan untuk sibuk dengan ibadah lebih bagus, karena Allah memuji Yahya, ya, wa sayyidan wa hasuran, sebagai pemimpin, dan hasuran, ini tidak menikah, sibuk beribadah. Dan benar adalah yang benar dalam pendapat jumhur, sebagaimana dalil tadi kita sebutkan, ya, demikian. Kemudian berikutnya, kalau dia itu jenis yang ketiga, yaitu apa? Yang tidak punya syahwat, ya, seperti ya umpamanya mungkin impoten dan sebagainya, atau mungkin kemaluannya ada penyakitnya dan sebagainya, ya. Maka disebutkan oleh para ulama dia disukai, ya, sebagian mengatakan disukai untuk menikah, ya, ada yang berpendapat seperti itu karena dalil-dalil yang tadi, ya. Sebagian mengatakan lebih bagus menyendiri, tidak menikah dan beribadah, ya. Karena seperti ini apa? Merugikan istrinya, demikian.
Wallahu alam, ini lebih bagus untuk dia tidak menikah karena membahayakan orang. Kan demikian. Sebagian mengatakan bahwa nanti tidak mengapa istrinya nanti kadang ridho dan sebagainya. Tapi wallahu alam kalau kemudian dia punya penyakit dan sebagainya, maka lebih bagus tidak menikah. Walaupun boleh menikah kan tentu saja boleh menikah. Demikian. Wallahu alam. Kemudian bagaimana kalau tidak punya syahwat? Ya. Bahwa qadirun alaih, dia mampu. Ya, demikian. Disukai, ya, untuk dia menikah. Adapun ya zahiriyah disebutkan wajib nikah bagi setiap yang mampu untuk menjimai. Demikian juga dia mempunyai apa? Bekal. Ini demikian hukumnya tadi disebutkan saat ini demikian. Bagaimana hukum untuk ikhtisar, yaitu mengkebiri adalah haram, ya. Mengkebiri ya supaya tidak punya syahwat dan untuk nikah ini adalah haram. Bagaimana hukum? Apakah disukai menikah lebih dari satu? Sisi kebanyakan Hanabilah mencukupkan dengan satu. Lebih bagus, afdol. Ya karena lebih dekat dengan adil. Sebagian mereka lebih bagus menambah satu. Ya demikian. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.